Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Sekilas News Update MES TV. Sejumlah informasi terkini yang aktual dan terpercaya kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nagisa Zanura, kita mulai berita selengkapnya. Pemirsa, berita utama kali ini diawali dengan adanya kenaikan harga cabai di Pasar Stan Maguwoharjo, Yogyakarta. Harga cabai mencapai Rp95.000 per kilonya. Harga cabai di pasar tradisional Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terjadi hingga 100% dari harga sebelumnya yang berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun kini melonjak menjadi Rp75.000 hingga Rp95.000 per kilogramnya. Cabai rawit 95. Kalau cabai yang lain, Bu? Cabai keriting merah itu 75. Terus keriting hijau itu 40. Terus teropong merah itu udah 1 minggu kosong, jadi nggak tahu harganya. Terus keriting cabai lalap, rawit lalap itu 65. Keriting hijau. Ibu, kenapa harga cabai bisa naik? Faktor cuaca. Karena cuacanya kayak gini kan tanaman kan pada mati, Mbak. Pada gagal panen tuh ya bisa naik kayak gitu, memenuhi harapan pemerintah ke depannya. Ya harapan pemerintah, kalau bisa sepatnya turun kan, kasihan tuh orang-orang kecil kan, terlalu tinggi tuh harganya. Jangan sampai mencapai 100 lebih lah. Pemirsa, harga beras di pasar wilayah Maguwoharjo, Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per kilogram. Hal ini menyebabkan turunnya permintaan pembeli. Harga beras di agen pasar Stan Maguwoharjo mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Hampir di semua jenis beras, baik beras medium hingga premium, mengalami kenaikan harga yang mencapai Rp2.000 per kilogramnya. Harga beras itu naik sekitar 2.000-an sih, dari yang tempo dulu sebelum hujan itu. Jenis beras apa yang naik harganya? Paling ya biasa, C4, Mentek Wangi juga naik, kayak beras ketan juga naik. Terus kenapa sih harga beras bisa naik, Mas? Biasanya kalau harga naik itu karena pertaniannya berkurang sih, hasil pertanian. Terus dampak apa nih yang dirasain dari toko berasnya ini gara-gara kenaikan harga beras? Kenaikan beras tuh biasanya permintaan pembeli juga berkurang. Harapannya nih buat kedepannya pas jual beras apa? Harapannya ya pemerintah harus memperhatikan pertanian. Pertaniannya harus ditingkatkan lagi, mungkin di bidang ya pertanian, sayuran, kayak beras juga. Kita ke kabar lain pemirsa, menjelang pemilu 2024 sudah banyak yang dipersiapkan oleh KPU. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Zulkifli sebagai salah satu komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selamat siang Bapak, bisa Anda jelaskan mengenai bagaimana persiapan untuk pemilu 2024 nanti dan apa saja yang sudah dipersiapkan? Pemilu 2024 itu ada 3 tahapan yang kita siapkan. Pertama pra, kemudian pelaksanaan, kemudian pasca. Nah, yang tadi yang pra itu adalah menyiapkan bentuk regulasi atau aturan sehingga kita berjalan dengan payung hukum yang jelas. Yang pertama, dan kemudian kedua tahapan pelaksanaan, yaitu mulai dari pemutahiran data pemilih satu-satunya, kemudian penetapan partai politik, nah kemudian penetapan daftar calon tetap, kemudian yang kita laksanakan adalah tahap kampanye. Nah, selanjutnya kemudian pungut hitung itu tepat di hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, kemudian yang pasca itu ada namanya PHPU, yaitu perselisihan hasil pemilu.
Nah itu ketika ada yang keberatan terhadap hasil, maka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan. Lalu apa saja hambatan yang terjadi selama persiapan pemilu dan adakah solusi yang dilakukan? Itu hambatan karena kita sudah berjalan sesuai real. Artinya ada regulasinya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Artinya lancar saja, tetapi tentu kita juga berasumsi ketika ada hambatan-hambatan, kita juga akan melakukan namanya persiapan untuk mengatasinya. Tapi sampai hari ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Baik, terima kasih untuk informasinya Bapak mengenai perkembangan pemilu 2024 nantinya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dengan berita yang menarik lainnya. Terima kasih Anda masih di redaksi Siang Mes TV. Setiap sudut kota Yogyakarta selalu kaya akan kuliner khasnya yang nikmat, dari restoran hingga warung pinggir jalan. Nah, salah satunya rumah makan Kandang Ingkung yang memiliki ciri khas yang unik pada menunya. Berikut berita selengkapnya. Nah, pemirsa, balik lagi sama aku Sofia Kamira. Kali ini aku lagi berada di Kandang Ingkung Resto dan Kopi. Di sini tuh terkenal banget sama menunya yang cara penyajiannya tuh khas banget. Penasaran kan? Kita langsung masuk aja yuk. Bagi Anda pecinta makanan unik dan berempah, maka tak lengkap jika Anda berlibur ke Yogyakarta belum mencoba kuliner khas yang satu ini, yaitu rumah makan Kandang Ingkung yang terletak di Citengan, Kecamatan Gamping, Yogyakarta. Tak hanya suasana tempat yang asri, Kandang Ingkung juga memiliki cita rasa yang unik di berbagai pilihan menunya. Salah satu menu unggulannya yaitu garang asem bambu. Menu masakan ayam bumbu yang dimasak di dalam bambu menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri di rumah makan ini. Jadi ciri khasnya kita itu ada ayam ingkung sama garang asem bambu. Nah, yang membedakan itu cara masaknya. Jadi kalau garang asem bambu itu dimasak dalam bambu, jadi baunya lebih khas. Kalau yang ayam ingkung itu dimasak pakai kuali gede, disajikan 1 ekor utuh. Oke. Hari itu kalau misalkan weekday kita sehari bisa habis sekitar 60 ayam lebih. Tapi kalau weekend bisa sampai 140, kadang nyampe 300 ekor itu habis. Nah itu, kalau misalkan di sini itu karena dapat suasananya. Suasana yang asri di kota itu kan jarang ditemui sama orang. Nah kenapa? Karena suasana yang tempatnya asri plus juga masakannya yang beda dari yang lain. Kita berdiri sejak tahun 2017 akhir, tepatnya bulan Desember. Ya. Mbak tahu tempat ini dari mana? Saya nyekrol TikTok. Di sini Mbak tadi habis pesan apa? Saya pesen ayam ingkung yang per porsian, kemudian saya pesen tempe mendoan. Kemudian ada ini apa namanya? Kelapa sama kelapa durian sama kopi. Hot Terus coffee. tadi dari semua makanan yang udah dicobain rasanya gimana Mbak? Rasanya enak. Enak banget. Terus menurut Mbak buat harga sama rasanya tadi worth it nggak? Worth it lah. Kalau di Jakarta kan mahal-mahal semua. Kalau di sini dapat makanan enak dan murah. Berarti kalau overall gitu nilainya berapa ratingnya dari 1 sampai 10? Boleh tanya temen nggak? Boleh. Silahkan. Berapa? Mau 8, 7, 8 lah. Oke. One of friend. Soalnya kita berdua tadi. Oh iya. Yaudah, itu. Pemirsa, sebuah pertunjukan karya seni cahaya yang berada di titik 0 km Yogyakarta menjadi sorotan wisatawan dan warga lokal. Tak hanya dalam bentuk gambar, musik, pertunjukan, ataupun tulisan, sebuah karya seni dapat ditampilkan dalam wujud permainan cahaya. Seni cahaya yang indah dan menawan ini ditampilkan dalam Sun Monar Fest 2023 Being a Such yang diadakan pada tanggal 1-3 Desember 2023 di Fasad BNI 46.0 km Yogyakarta.
Penasaran dengan keindahan permainan cahaya yang ditampilkan? Maka saksikan tayangan berikut ini. Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Di Yogyakarta, Adityo Dharma menjadi sosok remaja yang inspiratif lantaran sukses menjadi peternak ayam petelur. Seorang remaja merintis usaha, Adityo Dharma sukses menjadi peternak ayam petelur. Remaja kelahiran tahun 2003 ini mengembangkan usaha ayam petelur sejak ia duduk di bangku SMP. Kini per bulannya memiliki keuntungan sebesar Rp2.000 per ekornya. Yang merintis pertama kali pada tahun 2013 saya, yaitu kedua orang tua saya. Saya cuma melanjutkan. Terus kenapa masnya lebih milih usaha ayam ini daripada usaha yang lain? Memilih usaha ayam ini permintaan pasar yang cukup tinggi, sehingga harga yang naik kan, prospek kedepannya juga bagus. Kegagalan juga lebih sedikit. Terus kalau di tempat masnya sendiri, jenis ayamnya yang dipelihara tuh apa dan kandangnya tuh pakai sistem yang seperti apa? Jenis ayam yang dipelihara yaitu ayam broiler atau yang lebih dikenal dengan ayam potong. Permintaan pasar di daerah Jogja ini cukup tinggi kan. Jenis kandang ada dua, yaitu kandang open, kandang terbuka. Kandang terbuka ini memanfaatkan alam sebagai sirkulasi angin, sehingga tidak memakai kinerja mesin. Yang kedua yaitu tipe kandang closed house. Closed house itu tipe kandang tertutup. Tipe kandang tertutup dari bibit mulai datang sampai sehingga panen itu memanfaatkan kinerja mesin. Tidak boleh kipas mati kan, itu tipe kandang closed house. Kalau kipasnya mati, berarti itu ayamnya juga ikut mati. Napasnya cuma di kipas itu. Terus dalam sekali panen tuh berapa jumlah ekor ayam yang dihasilkan? Terus kayak umur ayam yang siap panen tuh berapa hari, berapa bulan? Yang Anda lihat di belakang ini dengan kapasitas 5.000 ekor. 5.000 ekor itu umur 25 hari, yaitu penjarangan, pengambilan ayam yang kecil sehingga dijual di pasaran. Umur panennya itu 35 hari. Itu udah besar, ayam yang besar udah dipanen. Yang sesudah panen itu membutuhkan waktu 2 minggu untuk kandang bersih kembali. Sehingga satu panenan itu butuh 2 bulan. 2 bulanan lah. Berarti 1 tahun itu paling cepat itu 7 kali panen. Terus
keuntungan dari menjalani usaha ini tuh berapa sekali panen gitu misalnya? Keuntungannya per ekor aja ya yang Anda lihat di belakang ini dengan kapasitas 5.000. 5.000 itu dikali 36.000, satu ekor kan 36.000. Berarti dikali 5.000. Terus udah dapat hasilnya, ntar dibagi sama 2%. 2% itu keuntungan bersih. Keuntungan bersihnya sudah dipotong yang lain-lain. Terus ada nggak sih kayak kendala dalam ngejalanin usaha ayam ini? Kendala dalam mengejalanin usaha ini tergantung tipe kandangnya sih. Kalau tipe kandang terbuka itu memanfaatkan kondisi alam ya. Berarti sehingga kalau cuacanya buruk, ayamnya ikut buruk. Kecuali tipe yang tertutup. Itu mau bagaimanapun kondisi alamnya kan masih dikontrol dengan kinerja mesin. Terus bisa minta tipsnya nggak nih buat orang-orang yang pengen mulai usaha ayam kayak masnya? Tipsnya dari saya cuman tipsnya nggak banyak lah. Saya cuman ngelanjutin usaha orang tua saya, yaitu tipsnya itu konsisten. Yang kedua itu jangan pantang menyerah. Yang ketiga nikmati proses, karena kebanyakan orang kan cuman mencari keuntungan semata, tidak menikmati proses bekerja. Jadi nikmati proses lah, bukan hasil hanya bonus. Makasih ya Mas. Pemirsa, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati suasana alam di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Wisata alam Posong menjadi salah satu pilihan Anda untuk menikmati keindahan alam yang menyajikan panorama Gunung Sindoro dan Sumbing. Berita ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Nagita Zanura, pamit undur diri. Nah pemirsa, sekarang aku lagi ada di Taman Wisata Alam Posong yang letaknya di Temanggung, Jawa Tengah. Di sini tuh tempat liburan yang cocok banget buat kalian yang mau liburan tapi masih tetap ditemani sama alam-alam yang asli. Tapi di sini dingin banget loh. Kalian masih mau lihat nggak? Sana ada apa aja? Yuk ikutin aku. Wah, Indahnya pemandangan di kawasan Posong Temanggung, Jawa Tengah menjadi incaran wisatawan dari berbagai daerah. Matahari terbit berwarna kuning keemasan dan lautan awan akan menjadi pemandangan saat wisatawan berkunjung di pagi hari. Banyaknya wisatawan yang rela menempuh perjalanan panjang untuk menikmati keindahan alam yang dimiliki wisata ini. Kalau tahu tempat ini dari saya sendiri, terus ada explore dari Instagram, terus dari sosial media yang lain. Selain itu juga karena saya orang sini, jadi tetap tahu tempat inilah gitu. Terus menurut Mbak, apa yang buat Mbak tertarik buat datang ke sini? Mungkin pemandangannya ya yang pertama. Kenapa? Karena gunung, terus juga hawanya enak, adem, udaranya seger juga. Jadi kalau buat jalan-jalan enak aja gitu, daripada di kota yang penuh dengan polusi, mending kesini gitu. Terus ini kan tadi Mbak udah keliling-keliling juga kan. Terus menurut Mbak ada nggak sih saran buat tempat ini biar lebih banyak pengunjung? Kalau saran mungkin pertama harus lebih dilestarikan ya, karena ini salah satu tempat destinasi wisata di Temanggung juga. Kalau untuk saran yang lain mungkin kebersihan aja sih untuk dijaga, karena ya mau gimana lagi, ini tempat alam kan, jadi harus dijaga kebersihannya biar tetap bersih buat orang-orang yang datang lagi ke sini kayak oh di sana enak nih, bersih gitu. Jadi itu aja sih menurut saya.